Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frela Justifia Maletu dari kelas A221 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit yang bernama meningitis. Nah, meningitis ini adalah penyakit yang terjadi karena peradangan atau inflamasi pada selaput otak yang bernama menigen. Selaput ini merupakan lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Nah, kondisi ini juga seringkali sulit untuk dikenali karena gejala yang muncul pada awal penyakit terjadinya cenderung menyerupai flu, demam, dan juga sakit kepala. Nah, penyebab dan faktor dari risiko meningitis ini adalah meningitis secara umum adalah yang kita ketahui yaitu bakteri dan virus. Nah, sementara untuk kondisi meningitis purulenta paling sering disebabkan oleh meningococcus, pneumococcus, dan Haemophilus influenza. Nah, penyebab utama penyakit meningitis serosa yaitu Mycobacterium, tuberkulosis, dan virus. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit adalah lingkungan dengan kebersihan yang buruk dan padat serta terjadi kontak atau hidup serumah dengan pengidap infeksi saluran pernapasan. Risiko penularan meningitis akan meningkatkan pada lingkungan yang padat seperti asrama atau perkemahan. Faktor usia juga bisa meningkatkan risiko penyakit. Meningitis virus lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun. Sementara meningitis bakteri rentan menyerang orang di bawah usia 20 tahun. Nah, gejala dari penyakit meningitis ini yaitu menimbulkan beragam gejala seperti sakit kepala dan demam. Sementara gejala yang timbul pada bagian neurologis umumnya berupa kejang, gangguan sensorik, dan gangguan perilaku pada pengidap. Nah, saat terserang meningitis, pengidap juga bisa mengalami penurunan kesadaran dan edema otak. Jika dibiarkan tanpa penanganan, bisa berujung pada herniasi otak. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang penyakit meningitis dan cara mengobati meningitis. Nah, meningitis itu terbagi 3, yaitu meningitis virus yang kondisinya ini bisa dipulih dengan sendirinya. Namun, meningitis virus yang parah biasanya akan ditangani dengan kondisi konsumsi obat golongan antiviral. Dan pengobatan perlu dilengkapi dengan banyak istirahat dan banyak minum air putih. Dan yang kedua yaitu meningitis bakteri. Nah, meningitis bakteri ini juga pengobatannya dilakukan dengan konsumsi antibiotik atau kortikosteroid untuk membunuh bakteri penyebab dari penyakit tersebut. Dan yang ketiga yaitu meningitis jamur. Peradangan yang disebabkan oleh jamur diatasi dengan konsumsi obat anti jamur. Jangan lupa juga untuk melengkapinya dengan istirahat dan menerapkan gaya hidup sehat. Nah, tentunya kita bertanya bagaimana cara mencegah penyakit dari meningitis ini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit meningitis ini ialah memberikan imunisasi pada bayi agar kekebalan tubuh dapat terbentuk. Nah, pencegahan juga dapat dilakukan dengan mengurangi kontak langsung dan dengan pengidap dan mengurangi tingkatan kepadatan di lingkungan tempat tinggal seperti barak, sekolah, tenda, dan kapal. Nah, selain itu pastinya kita juga harus menerapkan gaya hidup sehat
yang harus kita lakukan setiap hari, seperti rajin mencuci tangan untuk membantu menghambat penyebab virus, jamur, dan juga bakteri yang menyebabkan meningitis. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit meningitis. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjaga penyakit-penyakit apapun yang akan terjadi pada diri kita. Terima kasih, sekian video dari saya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Baik, untuk video yang selanjutnya ini adalah saya akan memperkenalkan kampus kami, yaitu Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami ini memiliki 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan Fakultas FISIP. Dan tentunya di dalam kampus kami ini terdapat banyak kegiatan selama saya kuliah di kampus kami. Banyak kegiatan yang saya ikuti, yaitu kegiatan-kegiatan yang positif seperti BEM fakultas, bisa disebut juga Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Keperawatan, dan ada juga Nyomdoni Unpi yang tentunya bisa merubah gaya diri kita dalam berpakaian dan juga bisa menunjukkan jati diri kita, bagaimana cara kita dalam menyikapi atau dalam menjaga attitude kita dari sekian banyak orang yang akan kita temukan, dan maupun bagaimana caranya untuk kita mengoreksi diri kita secara pribadi. Dan yang berikut juga ada bakat-bakat yang tersembunyi, yaitu juga ada di PSM, yaitu Paduan Suara Mahasiswa. Di situ juga kita bisa menunjukkan bakat kita dalam tentunya karena ini paduan suara, jadi bakat yang ada pada kita tentang musik. Dan baru juga disahkan pramuka tersebut. Tentunya kita mengenal pramuka lebih dalam karena dari sekolah dasar pun kita sudah mengikuti pramuka tersebut. Dan di sini kita juga akan diperkenalkan lebih dalam lagi mengenai pramuka. Dan juga tentunya ada juga cara berpikir kritis agar supaya kita juga tahu perkembangan yang terdapat di dalam wilayah kita, yaitu wilayah Indonesia. Dan juga yang saya juga ingin perkenalkan dosen kami, yaitu dosen kami yang ada di UNPI itu dengan berlatar belakang S1 dan S2. Ya, jadi teman-teman, mari sama-sama saya mengajak kita untuk bergabung di kampus kami, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, agar supaya
sama-sama untuk mengembangkan minat bakat kita dan sama-sama untuk mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.